Agak aneh sih, tapi cuma sedikit orang yang benar-benar bisa mencerna susu. Sebab ada sejumlah enzim khusus, kita sebut saja enzim penolong, yang memecah gula di dalam susu. Saat tumbuh dewasa, banyak orang kehabisan enzim ini. Dan hanya sekitar 30% orang yang mempertahankan enzim ini di dalam tubuhnya. Otak kita hanya dapat menyimpan 7 bit data dalam memori jangka pendeknya. Dan jangan bandingkan otakmu dengan kapasitas penyimpanan ponsel ya. Bahkan ponsel yang kamu punya pas tahun 2005 dulu. Karena 1 bita itu setara dengan 8 bit. Itu sebabnya kamu kesulitan mengingat nomor ponsel di luar kepala. Ingatan jangka pendek kita bekerja seperti papan tulis. Kamu bisa menulis sejumlah info ke sana, tapi cepat atau lambat, ruangnya akan habis. Untuk memeriksa kapasitas memori kerjamu, coba lakukan tes ini. Mintalah seorang teman untuk menulis 10 kata dan membacakannya untukmu. Kebanyakan orang akan mengingat 7 kata atau kurang. Memori kerja adalah memori penting yang kita perlukan untuk menyelesaikan hampir semua aktivitas sehari-hari, termasuk ngobrol, mencari tempat yang ingin kamu tuju, dan bahkan nyoba ngikutin gerakan dari video olahraga. Waktu kamu memakai topi, kamu juga menghangatkan tangan dan bahkan kakimu loh. Topi akan menahan panas di dalam dan mengalirkannya ke seluruh tubuh termasuk ke jari kaki. Dan untungnya, kuku tangan tumbuh lebih cepat daripada kuku kaki. Jadi, kamu nggak perlu sering-sering memotong kuku kaki. Ini kabar baik buat kalian yang juga malas membungkuk lama cuma untuk memotong kuku kaki, kayak aku. Saat sedang tidur, bukan berarti seluruh tubuhmu beristirahat. Bahkan terkadang, otakmu harus bekerja lebih keras saat kamu tidur. Otak perlu memproses banyak informasi dan itu biasanya butuh banyak waktu. Sayangnya, manusia tidak bisa multitasking. Kita butuh waktu untuk beralih dari satu tugas ke tugas lain. Kalau mencoba melakukan beberapa kegiatan di waktu bersamaan, produktivitas kita akan menurun. Kemungkinan besar jari manismu tidak bisa bergerak sendiri. Setiap kali menggerakkan kelingking atau jari tengah, kamu juga akan menggerakkan jari manismu. Untuk mereka yang bisa, kemampuan ini menurun dari orang tua dan kakek neneknya. Saat kamu merentangkan lengan, jarak antara ujung jari tanganmu hampir sama dengan tinggi badanmu. Manusia bisa menyentuh hidung menggunakan lidah loh. Kekuatan super ini disebut Gorlin-Sign, dan cuma sekitar 10% populasi dunia yang bisa melakukannya. Cobalah berdiri, lalu angkat kaki kananmu dan mulai putar searah jarum jam. Kemudian coba tulis angka 6 di udara menggunakan jempol kakimu dan periksalah arah pergerakan kakimu. Kakimu pasti jadi bergerak melawan arah kan? Karena untuk menulis angka 6, kamu perlu melakukan gerakan berlawanan arah jarum jam. Orang dengan jempol bersendi ganda bisa menekuk jempolnya ke belakang. Gerakan ini aneh dan hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Tapi ini sama sekali tidak sulit dan tidak menimbulkan efek samping apa-apa. Nah, kalau kamu ada kesempatan mengobrol dengan teman-teman, cobalah mengambil udara lewat hidung. Maksudku, jangan berhenti untuk menarik napas dan cobalah bernapas di tengah kalimat sambil bicara. Pasti agak sulit ya, cuma sekitar 1% orang yang bisa melakukannya. Dan kemungkinan besar profesinya musisi. Otak kita sebenarnya lumayan besar, hampir sebesar sarung bantal. Tapi semuanya bisa muat di kepala yang relatif kecil karena berkerut-kerut. Kalau bisa melihat bentuk aslinya, kamu pasti bangga dengan ukuran otakmu. Tubuh kita terdiri dari sel yang sangat kecil. Untuk bisa memperkirakan ukurannya, bayangkan saja 10.000 sel tubuh bisa muat di kepala jarum pentul. Kamu juga bisa bersinar di malam hari loh. Banyak ikan, alga, dan jamur bisa berpendar. Begitu juga dirimu. Ternyata manusia bisa memancarkan cahaya. Tapi temanmu gak bakal bisa melihatnya tanpa alat khusus. Jadi gak perlu pamer deh. Kamu butuh waktu yang lama untuk memulai kebiasaan baru. Orang mengira 18 atau 21 hari itu cukup. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Proses penerapan kebiasaan baru bisa memakan waktu hingga 254 hari. Tapi rata-rata kita butuh sekitar 66 hari sampai kebiasaan baru menjadi otomatis. Kalau kamu ingin merasa sedikit lebih bahagia, cobalah membelanjakan uang untuk orang lain.
Manusia adalah makhluk sosial, dan sejak dulu kita membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup. Otak kita mengembangkan sistem penghargaan. Saat kita melakukan perbuatan positif untuk orang lain, kita mendapatkan oksitosin, salah satu hormon bahagia. Saat sedang tidur, kamu nggak akan bisa mencium bau yang tidak sedap. Penyebabnya, indera penciumanmu dinonaktifkan waktu kamu tidur. Kalaupun ada bau yang sangat menyengat di kamarmu, kamu nggak akan terganggu oleh bau itu. Sejak lama, kita meyakini manusia mampu membedakan lebih dari 10.000 bau. Tapi sebuah penelitian terkini menunjukkan manusia dapat membedakan lebih dari 1 triliun bau. Kita juga mengingat bau dengan sangat baik. Bau tertentu bahkan bisa membangkitkan kenangan lama. Ternyata tomat punya lebih banyak gen daripada manusia. Tapi kamu tidak perlu khawatir, karena yang penting bukanlah jumlahnya, melainkan kerumitan koneksinya. Kuku jari tidak hanya membantu kita meraih benda-benda kecil dan melepaskan stiker. Kalau kamu tidak punya struktur kaku ini saat memegang sesuatu, kamu nggak akan bisa menilai seberapa kuat genggamanmu. Jari kakimu adalah penolong murah hati yang rela menopang sekitar 40% berat badanmu. Kalau kamu pernah mendengar atau membaca bahwa manusia tidak butuh jari kaki, itu salah besar. Jari kakimu juga menjadi pendorong utamamu saat berjalan. Kita punya 2 otot yang super cepat. Otot-otot inilah yang mengatur menutupnya kelopak mata. Bahkan, otot-otot ini adalah otot tercepat di tubuh kita. Mata kita rapuh dan butuh perlindungan. Oleh karena itu, saat gerak refleks terpicu, kedua otot ini menutup mata dengan kecepatan sekitar 100 milidetik. Itu kira-kira cuma 0,1 detik. Kalau kamu menemukan rambut di lantai setelah mandi, bukan berarti kamu akan membotak. Hal ini normal, karena rata-rata rambut manusia rontok sekitar 40 hingga 150 helai per hari. Kebotakan baru akan terlihat jika kamu kehilangan lebih dari 50.000 helaian rambut. Kita hanya mengenali warna ungu kebiruan, hijau kekuningan, dan kuning kemerahan. Yang lainnya hanyalah kombinasi dari ketiga warna ini. Kita tidak bisa menghitung berapa banyak kombinasi warna yang bisa dilihat mata manusia karena penglihatan setiap orang berbeda-beda. Tapi rata-ratanya kira-kira 1 juta kombinasi warna. Jumlah rambut yang kamu lihat di kepalamu hanya sekitar 10-15% dari semua rambut yang kamu punya. Rambut ini dalam fase istirahat dan tidak tumbuh ataupun rontok. 80-90% rambut tumbuh pada waktu tertentu. Pindaian retina lebih bisa diandalkan daripada pindaian sidik jari. Jari punya sekitar 40 ciri unik, sementara mata punya 256 ciri unik. Kita bisa merasakan sekitar 80% rasa makanan berkat hidung dan kemampuannya mengenal bau. Coba saja tutup hidungmu saat makan. Kamu pasti nyaris nggak bakal ngerasain apa-apa. Mungkin kamu lagi makan coklat batangan atau ikan asap, tapi rasanya bakalan nggak ada bedanya. Hidungmu tidak hanya membantumu bernapas dan menangkap bau, tapi juga menyaring udara bagi tenggorokan dan paru-paru yang sensitif. Jika kita menghirup udara kering, hidung akan melembabkan, mendinginkan, dan memanaskannya kalau perlu. Selain itu, hidung juga membersihkan udara dari kotoran. Hei, memangnya menurutmu dari mana asal upil? Mata manusia punya kemiripan dengan mesin mobil. Keduanya butuh beragam cairan agar bekerja dengan baik. Mesin membutuhkan pelumasan dari oli, dan mata membutuhkan air mata. Agar bekerja dengan baik, air mata harus didistribusikan secara menyeluruh ke seluruh mata. Itu sebabnya kita berkedip hingga 20.000 kali sehari. Jadi, kelopak mata itu kira-kira mirip kayak kipas kaca mobil. Kita bisa tanpa sengaja mencerna benda kecil seperti barang dari plastik, kaca, koin, dan banyak benda kecil lainnya. Semua itu akan melewati saluran pencernaan dalam waktu 48 jam. Sampai jumpa di toilet. Saat keadaan darurat, kita bisa mencerna plastik dalam jumlah kecil. Tapi sistem pencernaan manusia tidak bisa mencerna rumput. Hewan pemakan rumput punya gigi khusus dan banyak bagian perut untuk mencerna daun dan rumput mentah. Sedangkan kita tidak punya onderdil seperti ini. Makanya serahkan saja ke sapi. Pernah bertanya-tanya kenapa kamu merasa ngantuk sekali setelah makan siang?
Penyebabnya adalah ritme sirkadianmu yang punya siklus 24 jam menuntut untuk tidur siang setelah 7 jam bangun. Makanan pun akan memperberat efek ini. Waktu kamu ngidam camilan, itu ulah otakmu yang mengirimkan sinyal bahwa kamu kekurangan vitamin atau mineral. Kamu sebenarnya mungkin gak terlalu kepingin permen, jadi cari aja makanan lain, kacang misalnya, tapi jangan kacangin aku ya.